الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillah. Ya ma'asarul jin, jika kalian ada dalam tubuh itu, maka keluarlah, karena masuknya kalian ke dalam tubuh itu adalah perbuatan zalim yang pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh-jauh lebih pedih. Maka ya ma'asarul jin, selagi pintu tobat masih terbuka, keluar dari tubuh itu, bertobatlah, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah dan berjanjilah kamu tidak akan pernah masuk lagi ke dalam tubuh ini maupun ke dalam tubuh manapun juga. Saya akan memberi waktu dalam 3 hitungan. Jika kalian tidak keluar dari tubuh ini, maka saya akan mohon kepada Allah agar ayat-ayat Al-Quran yang saya baca akan sanggup membakar tubuh kalian. Bismillah. 1. Bismillah. 2. Bismillah. 3. Habis waktu yang saya berikan. Kalau masih tidak mau keluar juga, maka bukan salah saya, bukan kezaliman saya jika saya menyakiti kalian. Keluar semuanya lewat muntah. Keluar semuanya. Jangan ada yang tersisa satupun. Semuanya keluar. Baik, tadi ketika saya bacakan ayat-ayat ruqyah, apa yang jenengan rasakan, Mbak? Aku badannya persendian, pada sakit semua. Berat banget di kepala sama pundak sama leher. Kepala, leher berat ya? Iya. Oke. Terus perut tadi kayak linu banget. Terus gak enak perutnya lah. Lah ketika saya baca ayat-ayat Al-Quran itu, jenengan teriak-teriak begitu, sadar tidak? Nggak ingat sama sekali? Oh. Kan ada yang seperti ini. Ketika dia itu, saya bacakan ayat Al-Quran, dia itu teriak-teriak. Dia sebetulnya, dia sadar, dia mendengar, tapi bukan bibirnya yang menggerakkan untuk teriak. Tapi kalau jenengan berarti emang sama sekali nggak sadar? Nggak ingat. Tapi jadi enak ini udah enak badannya sekarang? Iya. Oke. Udah nggak kaku, di muka juga nggak kaku. Sudah nggak kaku lagi ya badannya ya? Biasanya di mata itu pukul terus sampai saya pakai kacamata aja nggak jelas, buram terus. Biasanya mata pegel. Biasanya nggak pegel. Tapi sekarang? Kalau lagi mau keluar rumah itu langsung burus kayak embun. Gitu setiap mau keluar rumah. Setiap mau keluar rumah, iya. Matanya pandangannya nggak jelas, buram iya. gitu ya. Kalau yang sekarang jenengan rasakan? Udah enak. Sudah enak ya. Gitu. Cuma ini masih pegel-pegel. Saya mau fokus yang masalah ke reaksi, Mbak, karena ada orang yang nggak percaya seakan-akan reaksi itu katakanlah rekayasa atau mungkin atau mungkin bukan indikasi gangguan jin. Jadi gini, pertanyaan saya. Ketika jenengan reaksi sebetulnya kan bukan keinginan jenengan untuk reaksi seperti itu ya. Iya. Itu artinya teriak-teriak, nangis, muntah terjadi begitu saja gitu. Oke. Dan jenengan sebelumnya ini ada bayangan nggak kalau ketika diruqyah nanti akan seperti itu? Enggak ya, enggak ada bayangan. Iya, nggak ada bayangan ketika diruqyah nanti saya akan teriak-teriak, saya akan kesurupan, saya akan muntah-muntah dan sebagainya. Tidak ada bayangan sama sekali, gitu ya. Sama sekali enggak. Okay. Kalau ini udah enak banget. Iya, kalau sekarang sudah enak banget. Ya semoga saja sih sekali ruqyah langsung tuntas sembuh. Tapi kalau umpamanya besok masih ada keluhan, ya bisa kesini lagi karena kadang-kala tidak tuntas dalam sekali ruqyah. Tapi saya sangat berharap sekali ruqyah udah tuntas semua. Karena bagaimanapun yang menyebabkan Allah. Yang kedua,
ibadahnya dengan selama ini gimana? Biasa saja, rajin atau bolong-bolong? Alhamdulillah rajin Pak. Rajin ya. Cuma dari kemarin-kemarin males banget sampai nunda-nunda sholat. Terus apa yang menyebabkan jin itu masuk ketika dengan rajin ya? Kiriman atau bukan ya? Kalau sampai mimpi itu terjun sama suami itu baru kali ini Pak. Oh, iya. Terjun dari jurang tinggi banget. Tapi usaha ekonomi biasa kan? Maksudnya tuh setelah mimpi itu nggak ada kendala di usaha? Alhamdulillah cukup Pak. Alhamdulillah cukup. Cuma ini baru buka warung kayak minuman gitu. Cuma ya pertama emang banyak beli. Cuma habis itu mimpinya buruk sekali gitu. Mimpi terus kayak gitu. Berarti dengan merasakan mimpi buruk, merasakan gangguan itu setelah buka warung? Enggak. Awal buka itu kan tanggal 29 Mei. Ya itu biasa aja, nggak pernah pikiran apa-apa, saya buka warung kayak gitu. Bismillah aja gitu kan. Saya biasa istighfar, bikin istighfar sama hari Jumat sholawat Nabi. Kemarin hari Jumat itu sholawat Nabi aja susah banget Pak. Bulan-bulanan. Makanya diem terus saya diem. Tapi di depan warung nggak pernah menemukan benda-benda aneh, pasir, tanah itu? Enggak sih, cuma kalau kayak apa itu baca ya, pernah dar kayak gitu. Kalau kayak buluk itu kan kalau dar kan duduk-duduk itu enggak. Malam pas ya? Malam. Ya karena sepengetahuan saya salah satu ciri sihir itu ada ledakan di atap. Sihir kan kiriman, cincin kiriman ada ledakan di atap. Biasanya ya memang kalau tujuannya bukan untuk membuat korban sakit ya, buat usaha bangkrut. Tapi ya kita positive thinking aja ya, semoga justru ada gangguan ini kita jadi makin termotivasi untuk meningkatkan ibadah gitu loh. Iya bis, dua gitu saya cuek gitu, paling buluk lah biasanya kan ada kalong yang itu bawa biasanya kayak gitu, nggak mikir yang aneh-aneh. Cuma terus kemarin periksa ke dokter, emang pas itu kolesterolnya lagi tinggi, harus makan sama asam uratnya tinggi. Cuma minum sekali, udah habis itu minum lama-lama sini berat banget pundak sampai kepala kok senut-senut, bukan pusing tapi senut-senut itu ya. Terus muka juga, muka itu kaku ya. Habis itu males kalau mau sholat, nunda-nunda. Biasanya kalau itu mau imsaknya gitu kan, ya Allah biasanya ngerasain sendiri, biasanya ini nggak males, kalau ini kok males, aku kayak berasa gitu Pak. Iya, berat banget ibadah. Iya, terus adzan tuh kalau subuh sekarang kayak nggak pernah dengar adzan subuh. Jam berapa kalau malam tidur? Malam kalau kemarin pas awal dagang itu biasanya jam 11. Biasanya saya bisa bangun kalau malam. Itu nggak bisa. Tahu-tahu setengah 6 itu bangunnya. Padahal udah dibangun sama ibu mertua. Sering mudah marah juga ya? Sering mudah marah? Mudah marah enggak? Marah. Biasanya yang jadi pelampiasan kemarahan siapa? Ya anak-anak sama suami. Oh ya udah, mumpung setelah diruqyah jangan minta maaf sama suami, minta keikhlasan. Iya nanti aja di rumah. Oke. Ya pesan saya, jadikan penyakit ini justru sebagai motivasi kita untuk makin meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Karena segala sesuatu terjadi mesti ada hikmahnya, Dan yang terpenting itu tadi, setelah proses ruqyah, tentu walaupun jenengan tadi sudah membuat pengakuan, alhamdulillah tubuh jadi enak, pandangan mata nggak buram lagi dan lain sebagainya. Khawatirnya nanti ada kiriman lagi. Justru setelah proses ruqyah ini ibadah harus ditingkatkan 2 kali lipat. Seperti ketika mau tidur minimal baca Al-Fatihah. Karena kata Rasulullah, jika seorang hamba membaringkan tubuhnya kemudian dia membaca Al-Fatihah, maka dia akan aman dari segala macam gangguan. Kalau mau ditambahi yang lain, umpamanya baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, tiupkan di telapak tangan lalu usapkan ke seluruh tubuh, itu kan benteng agar ketika kita tidur tidak ada gangguan yang masuk ke dalam tubuh kita. Terutama itu. Pokoknya zikir-zikir penjagaan, ibadah-ibadah sunnah betul-betul ditingkatkan. Kalau ibadah wajib memang sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ibadah sunnah itu harus kita tingkatkan. Semoga dengan cara seperti itu betul-betul gangguan itu tidak
bisa menembus kita lagi.